Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, saya Dewi Utari Anjari. Di sini dengan teman-teman saya ada Randy Kurniawan, Farel Haidar Alvaro, dan Anissa Agustina akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Belajar Daring di Tengah Pandemi. Daring, apa itu daring? Daring merupakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan WhatsApp. Tetapi masih banyak aplikasi lainnya yang dapat memudahkan sistem belajar mengajar dari jarak jauh atau dari rumah. Berikut adalah mind map efektivitas daring di rumah selama pandemi yang sudah kelompok kami buat. Di sini sudah terlampir kelebihan dan kekurangannya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Efektivitas belajar daring di tengah pandemi. Efektivitas belajar mengajar selama masa pandemi adalah suatu pembiasaan baru bagi dosen ataupun mahasiswa. Pemerintah telah meliburkan sekolah dan universitas per 16 Maret 2020. Kegiatan belajar mengajar tersebut itulah dilakukan dengan daring karena adanya pandemi. Efektivitas yang didapat dalam sistem pembelajaran tersebut sangat banyak. Di antaranya adalah 1. Dosen atau mahasiswa tetap bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar meski tidak bertatap muka. Yang kedua, mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dengan dosen atau mahasiswa lainnya. Yang ketiga, belajar lebih baik dan bijak dalam pembagian waktu. Yang keempat, menghemat biaya ongkos transportasi dan operasional lainnya. Yang kelima, menjadi lebih mahir dalam menggunakan teknologi yang ada. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Randy Kurniawan dari kelas 441B.01 Ilmu Komunikasi Kampus Margonda dengan nomor NIM 44200230. Kali ini saya akan mempresentasikan kerugian dalam belajar daring di rumah selama masa pandemi. Kegiatan belajar mengajar daring di rumah juga menimbulkan banyaknya kerugian bagi dosen maupun juga mahasiswa. Sampai sekarang pemerintah masih belum menghilangkan daring di rumah mengingat semakin banyaknya jumlah korban di masa pandemi ini. Kerugian daring di rumah selama pandemi antara lain seperti kegiatan belajar mengajar menjadi terhalang akibat koneksi internet yang kurang stabil, lalu tidak semua mahasiswa memiliki device yang mumpuni. Dalam arti, tidak semua mahasiswa memiliki laptop pribadi maupun handphone yang mumpuni. Lalu sulitnya para dosen memantau kegiatan mengajar karena tidak tatap muka secara langsung. Dan juga walaupun menghemat biaya operasional setiap hari, tapi mahasiswa harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli data internet untuk melancarkan kegiatan daring sehari-hari. Contohnya, saat dosen mengasih tugas, kita sering men-searching atau mencari jawaban untuk bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Maka dari itu kita membutuhkan internet yang lebih banyak agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen dan juga kita bisa belajar lebih banyak di Google maupun di luar buku. Maka dari itu kerugian dalam belajar daring di rumah selama masa pandemi ini sangat-sangat merugikan bagi mahasiswa maupun dosen dan juga para pelajar. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kerugian dari belajar daring di rumah selama masa pandemi. Sangat berpotensi untuk mahasiswa mencontek dengan mudah dalam mengajarkan tugas harian maupun ujian. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling sering dialami di lapangan ya. Jadi, mahasiswa sangat mudah gitu untuk melakukan nyontek. Apalagi ketika ujian, contohnya kita melakukan ujian di laptop, lalu mahasiswa bisa sambil mencontek misalkan di HP seperti itu. Lalu kemudian kerugiannya adalah mahasiswa terpaksa melakukan tugas kelompok secara virtual atau
bertatap muka, mengingat kurangnya hasil diskusi yang maksimal. Ya, ini seperti yang kita ketahui, banyak mahasiswa yang melakukan kerja kelompok secara langsung ya, karena mungkin juga kurang efektif apabila melalui virtual seperti Zoom. Lalu yang kemudian susah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas harian ataupun ujian, karena suasana rumah yang banyak menimbulkan distraction. Ya, seperti yang kita ketahui, tidak semua mahasiswa memiliki suasana rumah yang tenang atau nyaman ya, sehingga bisa belajar dengan nyaman di masa pandemi. Ya, berikut adalah kerugian yang bisa disampaikan oleh saya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.